Post-ORIF fraktur femur sepertiga distal. Oke, yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari si fraktur sendiri yaitu diskontinuitas pada jaringan tulang yang terjadi yang disebabkan karena adanya ruda paksa secara tiba-tiba. Yang selanjutnya yaitu ada penata laksanaan fisioterapi. Diawali dari anamnesis, yang kedua ada vital sign. Vital sign ini terdiri dari pengecekan tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh. Terus ada juga pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi dan palpasi. Terus yang selanjutnya ada pemeriksaan sensorik terdiri dari sensasi nyeri dan sensasi tekan. Ada juga latihan gerak pasif, latihan gerak aktif, latihan gerak isometrik, dan pengukuran nyeri menggunakan FDS, sampailah pada evaluasi dan edukasi serta dokumentasi. Dokumentasi dilakukan supaya ada pembuktian dari tindakan yang diberikan dari fisioterapis. Oke, yang selanjutnya yaitu ada patologi. Adanya irisan atau injeksi yang menyebabkan darah atau cairan limfa itu keluar sehingga menyebabkan adanya reaksi radang. Pada saat terjadi reaksi radang, bisa juga terjadi adanya odem atau pembengkakan menjadi tekanan intraseluler sehingga menekankan nonsiseptor dan dapat menimbulkan nyeri pada si pasien. Sehingga pasien ini mengalami penurunan LGS dan penurunan kekuatan otot yang dikarenakan karena pasien ini jarang beraktivitas atau bergerak. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Ada dua etiologi pada fraktur sepertiga distal femur. Yang pertama yaitu ada cedera traumatis dan yang kedua ada fraktur patologik. Yang pertama yaitu cedera traumatis. Di sini ada dua cedera, yaitu cedera langsung dan cedera tidak langsung. Terus yang kedua ada fraktur patologik. Fraktur ini bisa terjadi karena tumor tulang, terus ada infeksi, terus yang terakhir itu ada osteomilitis, seperti itu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alvina Rusyida. Saya fisioterapis di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa? Mbak Siva Maharani. Umurnya berapa, Mbak? 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Alamat rumahnya? Tempat Keling Jepara. Di daerah Kecamatan Keling ya, Mbak? Oke. Pekerjaan yang dilakukan sebelum terjadinya insiden kecelakaan ini apa, Mbak? Pedagang. Oke. Oke, Mbak. Ini kan Mbaknya telah dilakukan operasi di bagian sini. Kira-kira apakah ada rasa yang tidak nyaman di area tubuh Mbaknya? Ada. Rasanya seperti apa, Mbak? Nyeri. Letak nyerinya di sebelah mana saja? Oh, tepat di bekas operasi ini ya. Nyeri ini terjadi ketika digunakan apa? Bergerak. Ini tuh operasinya dilakukan karena kenapa ya, Mbak? Tidak tahu. Apakah ada kecelakaan atau apa? Jatuh dari sepeda motor. Oke. Kegiatan apa yang membuat nyeri ini semakin memburuk? Apakah bergerak saja atau ada kegiatan lain? Tidak ada. Oke. Apakah nyeri ini menjalar, Mbak, ke area tubuh Mbak? Tidak ya, berarti sehat ya, normal. Tidak ada yang mengganggu. Kecelakaannya itu, kalau Mbak masih ingat, kecelakaannya terjadi berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vital sign. Yang pertama saya ini akan mengecek tekanan darah dulu ya, Mbak.
Sudah. Oke Mbak, ini selanjutnya untuk nadi. Oke, selanjutnya ini untuk suhu. Terus saya nanti akan melihat respirasi atau pernafasan Mbak ini ya. Mbaknya relax saja. Ini saya mulai ya. Relax. Oke, selesai. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Coba saya lihat dulu bagiannya sakit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensorik. Di sini saya melakukan dua pemeriksaan, yaitu sensasi nyeri dan sensasi tekan. Oke, saya mulai. Ini nanti saya contohkan. Nanti Mbak ingat-ingat rasa yang Mbak ketahui, yang Mbak ingat itu seperti apa. Mbak, ini tajam, ini tumpul ya. Mengerti? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya mulai. Ini tajam apa tumpul? Tajam. Ini yang satu di bagian yang sakit ya Mbak. Ini saya akan pelan-pelan. Ini tajam apa tumpul Mbak? Tumpul. Oke. Yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan sensasi tekan. Ini yang pertama di bagiannya saya dulu ya. Apakah terasa Mbak? Tidak. Ini di area yang sakit, mendekati area yang sakit ya. Ini terasa? Tidak. Ini terasa? Terasa. Tidak terasa. Siva, di sini saya akan melakukan berbagai latihan gerak. Salah satunya ada gerakan pasif, gerakan aktif, dan gerakan isometrik untuk mengetahui kekuatan otot Mbak Siva. Apakah sudah siap Mbak? Sudah, oke. Di sini saya akan melakukan dari kaki yang sehat dulu. Oke, Mbak Siva bisa relax. Kakinya relax ya Mbak. Gerakannya seperti ini, memfleksikan. Oke. Yang selanjutnya saya akan melakukan pada daerah kaki yang sakit. Nanti jika saya fleksikan, terus nanti pada area sakit ini Mbak Siva merasakan sakit, Mbak Siva bisa bilang sakit gitu ya Dek. Sudah paham Mbak? Oke, saya mulai Mbak. Tolong dirilekskan. Ya. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan gerakan isometrik. Nanti bisa mengkontraksikan otot
apakah yang bagian ini bagian sakit bisa mengoreksikan otot. Oke, sakit, apakah sakit? Ya, sudah sakit. Oke Mbak, di sini kan nanti saya akan melakukan gerakan isometrik, kekuatan untuk mengetahui kekuatan otot. Nanti Mbak Siva bisa mengontraksikan otot bagian yang sehat dan yang sakit. Nanti pada bagian sakit, jika Mbak Siva merasakan ada sakit, Mbak Siva bisa bilang ya. Oke, sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya mulai Mbak dari sini. Oke, bisa dikontraksikan. Oke, sekarang giliran kaki yang sakit ya Mbak. Nanti jika ada yang sakit bisa bilang. Oke, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan nyeri tekan dan nyeri gerak. Di sini saya menggunakan FDS ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang FDS ini. Ini ekspresi nyeri mulai dari nyeri yang ringan, mulai ke atas nyerinya itu semakin berat. Jadi di tengah ini nyerinya itu nyeri sedang. Bisa dimengerti? Oke, nanti saya akan menekan bagian yang sehat dan bagian yang sakit. Nanti bisa diekspresikan menggunakan FDS ini sampai manakah nyeri yang dirasakan. Seperti itu ya. Oke, saya mulai. Nyeri? Bisa diekspresikan sampai manakah batas nyeri yang dirasakan? Oke. Sekarang bagian yang sakit ya. Nyeri? Oke, bisa diselesaikan. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan mengukur lingkar segmen dengan Megler ini. Oke, saya mulai dari kaki yang sehat. Ini 5 cm. Ini sih. Oke, ini. Ini sih. Diangkat sedikit. Iya, seperti itu. Sekarang ganti kaki yang sehat, yang sakit. Apabila nanti merasakan sakit, bisa bilang ya. Oke, bisa diangkat sedikit. Ya, seperti itu. Ini tingkat 7. Nanti yang bawah ya. Oke, selesai. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan memeriksa menggunakan goniometer ini. Oke, bisa. Ini saya akan gerakkan, nanti saya hitung ya. Oke, bisa seperti ini. Oke. Itu saya akan
menunggu kaki yang sakit. Itu sedikit sakit, kepala sakit. Oke. Ini oke. Ini sudah menginjak hari ke-5 setelah Mbak Siva kemarin kesini ya Mbak. Oke, di sini saya akan melakukan latihan untuk mengurangi odem yang Mbak alami ini. Oke, yang pertama nanti saya akan mulai dari kaki yang sehat baru kaki yang sakit. Gerakannya seperti ini Mbak. Oke. Yang sakit nanti saya akan tinggikan lagi. Jika nanti ada rasa sakit, Mbak Siva bisa mengonfirmasi saya. Oke, saya mulai Mbak. Oke, yang satu, jika ada yang sakit bilang ya Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Siva nanti mengontraksikan otot Mbak Siva, bagian sehat dan bagian sakit, dimulai dari bagian yang sehat. Oke, bisa dimulai. Saya hitung sampai 8 ya Mbak. 1, 3, 4, 5, 6, 4. Sekarang giliran kaki yang sakit. Hitungan lagi sampai 8 ya Mbak nanti. Oke, dimulai. 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan aktif dan gerakan pasif. Di sini yang pertama saya akan melakukan gerakan aktif exercise. Oke, saksikan ini dulu dari kaki yang sehat, kaki yang sakit. Nanti kalau kaki yang sakit ini ada yang dikeluhkan atau sakit bisa bilang. Coba bisa dimulai. Oke. Apakah ada yang mual Mbak? Ada mual, rasa mual setelah melakukan berbagai latihan ini? Ya. Pusing? Oke. Selanjutnya saya nanti akan membantu Kak Syifa untuk latihan dari tidur ke duduk. Oke, saya mulai. Di sini bisa tangannya seperti ini. Oke, tangan saya di sini ya Mbak. Kami saya akan bantu untuk duduk. Seperti ini. Saya contohkan dulu. Tangannya saya mesin tuh 5, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti ke-5 nanti saya bantu duduk. Paham Mbak? Oke, saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya yaitu latihan menggunakan alat. Alatnya berupa walker dan krok. Sebelum melakukan latihan dengan menggunakan alat, pastikan pasien itu keseimbangannya normal. Kita harus mengetes atau mengecek apakah keseimbangan pasien itu normal atau tidak dengan cara mendorong pasien ke depan, ke belakang, dan ke kiri, ke kanan dengan pengawasan fisioterapis. Yang pertama yaitu latihan menggunakan alat walker atau walker. Walker digunakan untuk pasien untuk menurunkan kakinya di lantai. Jadi beri pengertian ke pasien untuk menurunkan kakinya ke lantai. Jadi nanti pasien itu posisinya tuh duduk di bed dan kakinya itu menggantung. Jadi beri instruksi atau pengertian kepada pasien untuk menurunkan kaki itu ke lantai. Instruksinya seperti ini. Mbak, minta tolong kakinya diturunkan ya. Nanti posisi kakinya itu yang sehat bisa Mbak tapakkan ke lantai, sedangkan kaki yang sakit digantungkan atau jangan ditapakkan. Oke Mbak, silahkan Mbak berpegangan pada walker ini, seperti itu. Tadi merupakan
latihan pada hari kedua. Yang selanjutnya pada hari ketiga. Pada hari ketiga bisa menggunakan krok. Namun jika pasien masih takut menggunakan krok, bisa menggunakan walker dulu. Pada hari ketiga ini, jika menggunakan walker dulu, prosedurnya masih seperti pada hari kedua. Jadi kalau menggunakan krok itu menggunakan metode non-weight bearing, swing to ini atau non-weight bearing ini bisa dilakukan ketika kalus belum muncul. Namun apabila kalus sudah muncul, pakai point weight bearing. Untuk menggunakan alat krok ini, pasien awalnya kan duduk di atas bed dengan kaki yang menggantung. Itu turun dari bed dengan kaki yang sehat menapak pada lantai, sedangkan kaki yang sakit itu menggantung. Dalam hari ketiga ini bisa menggunakan metode non-weight bearing swing through. Pastikan posisi krok itu tidak menempel aksila, sekitar 2 jari antara krok dengan aksila, jaraknya itu 2 jari. Prosedurnya yaitu krok maju, terus kaki yang sehat mengayun melampaui krok tersebut, dan kaki yang sakit itu menggantung. Jika pasien masih takut menggunakan krok, tadi kan bisa menggunakan walker. Jadi prosedurnya itu walker kan berpegangan pada walker. Jadi itu walker maju, kaki yang sehat tuh maju kayak melompat gitu, tapi nggak melompat, dan kaki yang sakit itu menggantung jangan ditapakkan, seperti itu. Yang selanjutnya itu menggunakan krok dengan naik tangga. Itu menggunakan, kalau naik kan prosedurnya kan kaki sehat dulu naik tangga, kaki yang sehat naik tangga, baru krok, baru kaki yang sakit. Jika turun tangga itu krok dulu, kaki sehat, baru kaki yang sakit. Seperti itu. Untuk latihan pada hari selanjutnya bisa menggunakan point weight bearing. Selanjutnya kali ini yaitu saya akan memberikan edukasi atau pesan setelah Mbak Syifa kemarin diberikan modalitas oleh fisioterapi yang Mbak di sini. Kemarin yang dirasakan di area fraktur ini atau patah tulang ini kan ada nyeri. Dari Mbak Syifa, modalitas yang kemarin yang saya berikan itu tuh bertujuan untuk mengurangi nyeri. Jadi modalitas ada exercise, terus ada latihan jalan, latihan duduk, itu tuh agar nanti Mbak Syifa setelah sembuh itu tidak merasakan selama pemulihan, sebelum sembuh, selama pemulihan itu tidak merasakan nyeri yang tidak tertangani ya Dek, atau nyeri itu membaik, semakin hilang, seperti itu. Dan poin yang terakhir itu, jika modalitas itu tidak diberikan, itu membuat patah tulang Mbak Syifa itu semakin memburuk, seperti itu. Dan jangan setelah nanti Mbak Syifa kembali ke rumah atau masih ada perawatan, jangan lakukan kegiatan yang berat seperti naik turun tangga. Kalau Mbak Syifa memang belum bisa naik turun tangga, jangan dipaksakan. Terus jangan membawa barang-barang yang berat. Terus jangan melompat-lompat, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga Mbak Syifa cepat sembuh.